Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar pemirsa? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bugar sehingga dapat melakukan aktivitas secara baik dan produktif. Suatu kebahagiaan bagi kami dapat berjumpa dengan pemirsa dalam acara Podcast Your Health Talk bersama jurusan kebidanan. Hari ini kita akan berbincang bersama narasumber yang luar biasa yang sudah hadir bersama kami di studio mengenai peluang bagi lulusan sekolah menengah atas untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi kesehatan. Bersama saya Niko Tesni Saputro selama 1 jam ke depan. Inilah Podcast Your Health Talk bersama jurusan kebidanan selengkapnya. Angka kematian ibu atau AKI merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menilai derajat kesehatan di suatu negara. Apabila AKI kecil, maka dapat dikatakan bahwa derajat kesehatan di negara tersebut adalah baik. Begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, hingga tahun 2019, AKI masih berada pada angka 305 per 100.000 kelahiran hidup, di mana angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam implementasi SDGs, yakni sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Nah, diperlukan strategi untuk bisa mencapai target-target tersebut. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Berbicara masalah pendidikan kesehatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, terdapat 13 rumpun tenaga kesehatan. Tenaga kebidanan merupakan tenaga kesehatan yang sangat berperan penting dalam penurunan AKI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 bahwa pendidikan kebidanan
dibagi menjadi 3 jalur, meliputi vokasi, akademi, dan profesi. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah menyelenggarakan pendidikan kebidanan sejak tahun 1988 dan menjadi pionir dalam pendidikan kebidanan di Indonesia. Bagaimana perkembangan pendidikan kebidanan di Indonesia saat ini dan bagaimana peluang bagi lulusan sekolah menengah atas untuk bisa mengikuti pendidikan kebidanan? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami di studio ketiga narasumber kami. Yang pertama, beliau Dr. Yuni Kusmiati SST MPH selaku Ketua Jurusan Kebidanan Polkesyo. Apa kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik Pak Niko. Selamat bergabung para pemirsa dan sahabat bidan di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam acara ini. Narasumber berikutnya, beliau Ibu Hesti Widiasih SST MKep selaku Kaprodi Pendidikan Profesi Bidan Polkesyo. Apa kabar Bu Hesti? Alhamdulillah baik. Halo semuanya, salam sehat. Ya, terima kasih Bu Hesti sudah berkenan untuk hadir di acara ini. Berikutnya narasumber kami yang ketiga, beliau Bu Yuliasti Eka Purnamaningrum SST MPH. Beliau selaku Kaprodi Sarjana Terapan Kebidanan Polkesyo. Apa kabar Bu Eka? Puji Tuhan, kabar baik Pak Niko. Salam sehat pemirsa. Ya, ketiga narasumber kami sudah siap untuk melakukan diskusi terkait dengan hal ini. Dan bagi Anda pemirsa, simpan rasa penasaran Anda. Kami akan lakukan pembahasan selanjutnya setelah yang berikut ini. Ya, Bu Yuni, ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa Polkesyo ini sebenarnya sudah menyelenggarakan pendidikan kebidanan sudah sejak lama ya, dari tahun 1988 dan menjadi pionir pendidikan kebidanan di Indonesia. Betul. Ya, ini seperti yang banyak diketahui, memang kiprahnya sudah sangat jelas di masyarakat gitu ya. Tapi masyarakat pasti ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kelembagaan yang ada di jurusan kebidanan yang ada di Polkesyo ini. Silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih Pak Niko dan para pemirsa. Mungkin perlu kami ceritakan kembali gitu bahwa jurusan kebidanan ini merupakan satu dari 6 jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Kami merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan secara SDM. Kemudian untuk pengelolaan akademiknya kami sudah di bawah pembinaan dari Kemendikbud sejak tahun 2012. Seperti itu Pak Niko ya. Jadi kami merupakan negeri ya, ini institusi negeri, kemudian yang mungkin satu-satunya negeri yang mengelola pendidikan kebidanan di Yogyakarta, yaitu jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Wah, ini ya satu-satunya penyelenggara pendidikan kebidanan berstatus negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari tahun 1988 awal berdirinya jurusan kebidanan ini, tentu ada banyak sekali perjalanan-perjalanan sejarah yang mewarnai ya hingga sampai saat ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Yuni terkait sejarahnya seperti apa? Ya. Untuk sejarah ini ya pendidikan kebidanan yang ada di jurusan kebidanan ini memang sangat berliku-liku seperti itu. Mungkin kita tahu di tahun 1988 dulu adanya adalah D1 kebidanan. Kemudian pada tahun 1997 kami baru menyelenggarakan untuk D3 ya, Diploma 3 Kebidanan. Kemudian seiring perkembangan pendidikan ini pada tahun 2008 kami mulai membuka untuk Diploma 4. Waktu itu adalah D4 Pendidik. Kemudian di 2009 kami beralih ke D4 Kebidanan. Dan sampai saat ini kami mulai mendidik untuk program pendidikan profesi bidan yang dimulai pada tahun 2019 kemarin. Jadi memang untuk sejarahnya ini memang sangat berliku-liku sehingga kami termasuk tadi pionir seperti itu ya Pak Niko dan para pemirsa. Jadi kami adalah salah satu institusi pendidikan kebidanan pertama untuk menyelenggarakan diploma 3 kebidanan di Indonesia. Terima kasih. Wah, ini sangat berliku sekali ya kalau kita mengikuti sejarahnya. Nah, sehingga kita bisa tahu ya saat ini bahwa Polkesyo sudah khususnya jurusan kebidanan sudah memiliki 3 jalur yang lengkap tadi ya, mulai dari akademi, kemudian sarjana terapan hingga
profesi untuk pendidikan bidan ya. Pak Niko, mungkin untuk yang jurusan kebidanan ini kita mendidik 2 jalur ya. Jadi ada jalur vokasi, kemudian juga jalur profesi ya. Kebetulan untuk sarjana terapan ini kami juga mendidik, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi pendidikannya sampai ke profesi bidan seperti itu ya. Sampai ke profesi bidan. Oh ya, oke. Jadi semuanya sudah lengkap nih. Jadi silakan saja bagi pemirsa semua yang menginginkan untuk mengikuti pendidikan bidan dan bisa memilih nih di strata ataupun jalur pendidikan yang mana saja, jurusan kebidanan Polkesio sudah menyediakan itu. Oke, nah sekarang menyoal terkait dengan visi misi nih Bu ya. Tentu saja setiap organisasi, institusi ini memiliki visi yang ingin dicapai dan menentukan beberapa misi untuk bisa mencapainya. Seperti apa visi dan juga misi yang ada di jurusan kebidanan Polkesio? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi para pemirsa semuanya, kami adalah tadi ya yang seperti kami sampaikan merupakan satu institusi kebidanan pionir, sehingga kami berusaha untuk mendidik atau menghasilkan lulusan bidan yang profesional. Kemudian kami bisa menjadi rujukan ya, tidak hanya mungkin lokal tapi juga nasional seperti itu di tahun 2023. Jadi kami mempunyai visi menjadi institusi pendidikan kebidanan yang menghasilkan bidan yang profesional, kemudian bisa menjadi rujukan di tingkat nasional seperti itu. Sehingga nanti misi-misi yang sudah kami laksanakan pun semuanya saat ini sudah mengarah ke arah yang itu. Terima kasih. Ya, berikutnya bagaimana nih terkait dengan perkembangan kelembagaan yang terjadi di jurusan kebidanan Polkesio? Mungkin bisa diceritakan juga Bu Yuni. Ya, baik. Untuk perkembangan kelembagaan memang sangat dinamis ya. Jadi hampir setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap hari itu ada saja info-info gitu ya baru tentang kelembagaannya. Untuk kedepannya ini satu ya, untuk yang Poltekkes ini memang saat ini merupakan suatu institusi tadi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi sampai profesi. Harapannya nanti untuk yang kebidanan pun kita secara kelembagaan gitu ya bisa naik status seperti itu, Pak Niko dan para pemirsa gitu ya. Kami akan berusaha juga untuk mengembangkan pendidikan ini mungkin sampai ke magister gitu, kebidanan, dan mudah-mudahan nanti juga bisa sampai ke program dokter ya, program dokter untuk kebidanan, karena di Indonesia saat ini memang belum ada seperti itu. Kemudian untuk jurusan kebidanan kita juga ikut kelembagaan dari Poltekkes. Di sini kita sudah BLU juga untuk pelayanannya. Jadi sudah ada kemandirian ya untuk pengelolaan keuangan. Kemudian kami juga sama seperti Satker yang ada di Poltekkes ini, jurusan kebidanan juga merupakan jurusan yang WIPIK ya, jadi wilayah bebas korupsi seperti itu ya. Jadi harapannya nanti untuk roadmap atau RIP ya, pengembangan kelembagaan ini mudah-mudahan nanti kita juga bisa berkembang, bahkan mungkin bisa sampai institut atau seperti apa. Jadi mudah-mudahan nanti akan lebih maju juga untuk penyelenggaraan pendidikan, tidak hanya di vokasi, tidak hanya di akademik gitu ya, tidak hanya di profesi saja, tapi akademiknya atau mungkin vokasinya itu mungkin bisa sampai ke level sampai ke dokter. Sampai ke dokter ya. Jadi jangan khawatir juga ya bahwa karena dinamis tadi ya sifatnya Bu Yuni ya, sehingga sangat memungkinkan, dan memang Polkesio memiliki wewenang untuk bisa menyelenggarakan sampai ke jenjang itu ya, ini ya. Oke, baik. Nah, ini mungkin juga menjadi pertanyaan ya di masyarakat, apakah sama struktur organisasi yang ada di Polkesio ini dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain gitu ya. Kadang orang berpikir bahwa kalau kuliah tidak di kampus universitas misalkan seperti itu nggak keren gitu ya. Tapi kita lihat nih seperti apa Bu Yuni, bisa digambarkan terkait struktur organisasinya? Ya. Baik, Pak Niko dan juga para pemirsa, ini untuk struktur organisasi ya, karena Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan juga ada tadi ya jurusan kebidanan ada di dalam naungannya Poltekkes. Jadi kami ikut OTK-nya dari Poltekkes ya. Jadi kebetulan untuk Poltekkes Yogyakarta ini alhamdulillah sekali ya, ini termasuk Poltekkes kelas 1, sehingga struktur organisasinya pun akan berbeda dengan beberapa Poltekkes yang kelas 2 dan kelas 3. Kami mempunyai struktur yang ramping seperti itu, tapi efektif dan efisien. Jadi semua unsur yang
kami perlukan dalam mungkin SDM, kemudian dalam pembelajaran dan lain sebagainya, itu bisa tercover dengan struktur organisasi yang tadi efektif dan efisien seperti itu. Kalau kami sendiri di jurusan kebidanan itu ada di bawah naungannya Poltekkes, jadi di atasnya ketua jurusan, nanti yang bertanggung jawab adalah direktur, kemudian nanti direktur juga ada wadir 1, 2, 3, kemudian untuk kami di jurusan sendiri, kami juga mempunyai beberapa struktur organisasi gitu, jadi ada sekretaris jurusan, kemudian ada kaprodi, kemudian tentunya ada bagian mutu yang menjamin mutu dari pendidikan yang ada di jurusan dan program studi yang ada di kebidanan. Seperti itu Pak Niko. Oke, ya. Nah, tadi seperti yang disampaikan bahwa ada juga bagian penjaminan mutu ya Bu Yeni ya, yang akan menjamin mutu dari pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kebidanan di jurusan kebidanan Polkesyo. Nah, kemudian bagaimana nih sistem penjaminan mutu di jurusan kebidanan? Ini menjadi salah satu indikator ya bagi masyarakat dalam menentukan pilihan untuk berkuliah seperti itu. Silakan Bu Yeni. Ya, betul sekali ya. Jadi mutu suatu pendidikan itu memang sangat penting gitu. Kalau kami ada penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Untuk yang internal di setiap program studi kami mempunyai penanggung jawab mutu, kemudian kami juga secara untuk menjamin mutu secara internal ini sebenarnya sudah ada SPI juga, Satuan Pengawas Internal, kemudian juga ada Kepala Pusat Mutu yang tadi mempunyai bagian sampai ke program studi yang ada di jurusan. Kemudian secara eksternal kami untuk mutu ini sudah diakreditasi seperti ya oleh LAMPTK dengan dengan hasil yang menurut kami sangat menggembirakan ya. Dari program studi yang ada di kebidanan ini ada D3, kemudian juga ada sarjana terapan dan ada profesi bidan, semuanya sudah terakreditasi, di mana yang D3 kebidanan kami alhamdulillah mendapatkan akreditasi A, kemudian yang sarjana terapan dan profesi bidan ini kami mendapatkan akreditasi baik sekali ya. Jadi dengan skor yang sangat tinggi alhamdulillah ini. Alhamdulillah ya. Ini jangan khawatir ya bagi teman-teman semua, bagi pemirsa semua yang mempertanyakan ya terkait dengan sistem penjaminan mutu yang ada di jurusan kebidanan. Ya, berarti kita sudah tahu ya bahwa sistem penjaminan mutunya sudah berjalan dan ini efektif ya di Polkesyo untuk bisa memastikan kualitas dari penyelenggaraan pendidikan di jurusan kebidanan. Oke, nah bagi masyarakat yang ingin mencari tahu program studi mana yang kira-kira cocok untuk didaftari dan kemudian diikuti programnya, itu perlu memperhatikan kurikulum ya Bu Yuni ya. Nah, bagaimana nih kurikulum dan juga suasana pembelajaran yang ada di jurusan kebidanan untuk program studi sarjana terapan dan juga untuk program studi profesi. Silakan Bu Yuni. Ya. Terima kasih Pak Niko dan para pemirsa. Untuk kurikulum yang ada di jurusan kebidanan, baik itu untuk sarjana terapan maupun untuk profesi bidan, kami sudah menggunakan kurikulum yang selalu dimutakhirkan gitu ya. Jadi maksimal sebenarnya 4 tahun, tapi kami tidak sampai 4 tahun, biasanya 1-2 tahun gitu kami sudah ada pengembangan untuk kurikulum. Kemudian kurikulum untuk prodi sarjana terapan ini mungkin kami sampaikan juga, meskipun kami adalah prodi sarjana, tapi 60% dari kegiatan pembelajaran kami adalah praktik, kemudian 40%-nya adalah teori. Sedangkan untuk kurikulum yang untuk prodi profesi, memang kami pure ya, 100% kami adalah praktek klinik, seperti itu ya. Jadi anggapan kalau sarjana kemudian tidak mempunyai skill atau keterampilan, ini tidak berlaku di tempat kami, karena kami masih sarjana terapan, sehingga tadi masih memberikan pembekalan kepada mahasiswa kami untuk menerima keterampilan-keterampilan di tahap sarjana, seperti itu Pak Niko. Jadi untuk kurikulumnya merupakan kurikulum yang sudah kami rancang bekerja sama juga dengan institusi atau asosiasi pendidikan kebidanan di Indonesia, kemudian juga masukan-masukan dari stakeholder, dari organisasi profesi, dan juga dari pakar-pakar yang terkait dengan kebidanan. Ya, jadi sekali lagi ya, titik beratnya adalah pada kemampuan, skill yang mana dalam pemberian pembelajarannya lebih menekankan pada praktikum, ya. Wow, ini sangat-sangat
bisa memberikan skill bagi karena harapannya mahasiswa nanti kami begitu ya. lulus dari pendidikan kebidanan di tempat kami memang menjadi bidan yang benar-benar profesional dan menguasai keterampilan kebidanan. Bidan yang profesional, itu dia yang kita garis bawahi. Ya, nah tadi kurikulum sudah selalu dimutakhirkan, sudah sesuai dengan kurikulum inti yang dirancang bersama. Kemudian akreditasi juga tidak perlu diragukan lagi, pengelolaan juga tidak perlu diragukan. Lalu apa yang kira-kira ini menjadi keunggulan tersendiri ya, yang benar-benar masyarakat itu ayo bisa bergabung dengan pendidikan kebidanan di Polkesyu. Silakan Bu ini. Ya, jadi kami menawarkan kepada para pemirsa, kepada Anda semua lulusan SMA atau mungkin yang sederajat itu untuk bisa bergabung di jurusan kebidanan kami, karena tadi kami mempunyai banyak keunggulan. Yang pertama, kampus kami terletak di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kami merupakan salah satu kampus yang masih memegang budaya di Jogja gitu, sehingga beberapa materi kami berikan terkait dengan soft skill, budi pekerti dan lain sebagainya. Jadi nanti bagi para Bapak Ibu orang tua dari mahasiswa, nanti biasanya kalau lulus dari tempat kami itu mempunyai budi pekerti yang baik, kemudian sesuai dengan etika-etika yang ada di Yogyakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mempunyai banyak tawaran soft skill gitu yang bisa menjadi bekal nanti ketika sudah lulus dari pendidikan profesi maupun sarjana terapan yang ada di jurusan kebidanan. Bahkan kami untuk soft skill ini biasanya kami mengundang ya, narasumber, kemudian beberapa ahli, bahkan kami juga mengajak para mahasiswa ini sampai studi banding gitu ya Pak Niko ke luar negeri ya, sampai jadi, ke luar negeri Bu Yuni? Sampai ke luar negeri ini, jadi kami biasa, ya? Ini memberikan pelajaran kepada mahasiswa agar bisa secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri seperti itu. Ya, event-event internasional begitu ya Bu Yuni ya. Oke. Jadi hard skill dapat, soft skill dapat, apalagi yang kurang gitu ya. Ini yang ditawarkan oleh jurusan kebidanan Polkesyu. Nah, tentu saja ya untuk bisa menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik, penyelenggaraan pendidikan kebidanan yang baik, ini didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada ya. Bagaimana Bu Yuni? Bisa berikan gambaran sedikit terkait fasilitas yang ada di jurusan kebidanan? Silakan. Ya, baik. Jadi untuk jurusan kebidanan ini kalau saya lihat ya, karena memang selalu dievaluasi ya. Jadi ada beberapa evaluasi terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Mahasiswa bisa melakukan evaluasi, memberikan masukan, sehingga fasilitas yang ada di jurusan kebidanan itu sangat lengkap. Baik itu untuk fasilitas pembelajaran, kami dilengkapi dengan ruang kelas yang sangat nyaman, kemudian semuanya menggunakan AC, kemudian juga laboratorium kami ada laboratorium, banyak sekali ya, ada laboratorium yang untuk keterampilan kebidanan, kemudian juga laboratorium bahasa, kemudian juga ada, kami mempunyai ruang OSCE gitu ya untuk praktek klinik. Kemudian juga secara ekstrakurikuler ya, kami juga ditunjang oleh beberapa fasilitas terkait dengan minat bakat dan mahasiswa ya. Jadi ada mahasiswa yang pengen mungkin main angklung gitu ada, kemudian yang ingin drum band dan lain sebagainya ada. Jadi memang fasilitasnya kita penuhi gitu, sehingga nanti capaian pembelajaran baik hard skill tadi sama soft skill itu semuanya tercapai di jurusan kebidanan. Jadi anggapan kalau bidan kemudian lulus tidak bisa apa-apa itu keliru gitu ya. Jadi silahkan nanti kalau ingin menjadi seorang bidan yang profesional, soft skillnya dapat, kemudian juga beberapa keterampilan selain itu juga dapat ya, silahkan bergabung di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Iya. Kemudian untuk bisa lebih lagi memberikan soft skill tadi, sejauh yang kami tahu ini jurusan kebidanan juga memiliki asrama ya sebagai salah satu fasilitasnya. Mungkin bisa diberikan gambaran Ibu ini terkait aktivitas apa saja yang ada di asrama kebidanan. Silakan Bu. Baik Pak Niko dan para pemirsa, jadi jangan takut gitu ya karena di jurusan kebidanan ada asrama gitu ya. Asrama di jurusan kebidanan itu asrama yang ini kalau kami lihat itu adalah mempunyai familiar gitu dan mempunyai program-program yang sangat bagus, dan ini hanya kami berlakukan di tingkat awal ya. Jadi mahasiswa semester 1, semester 2 ini kami minta untuk masuk asrama sebagai salah satu cara untuk pembentukan karakter
tadi ya soft skill tadi Soft yang skill ingin tadi ya, kami Bu, ya. kembangkan itu mulai dibentuk ketika mahasiswa semester 1, sehingga ketika nanti menjadi seorang tenaga kesehatan maka kebersamaan kemudian toleransi itu mulai dibangun di asrama. Bahkan di asrama itu ada beberapa aktivitas ya, seperti mungkin bank sampah, kemudian juga ada duta. Jadi sampai ada dutanya pemilihan juga, Bu duta Yuni. asrama, Wow, ya, keren seperti ya. itu ya. Jadi anggapan kalau di asrama itu sesuatu yang membosankan, menakutkan ya, itu tidak terjadi itu Pak Niko. Jadi biasanya mahasiswa itu malah pingin di asrama sampai tingkat akhir gitu, tapi karena tadi ya kami membentuk karakter itu cukup mungkin di semester 1 dan 2, jadi ini kita wajibkan saja di semester 1 dan 2. Untuk selanjutnya boleh bebas gitu ya, karena Anda semua sudah dewasa sehingga bisa bertempat tinggal dimanapun, kemudian juga tadi pembentukan karakternya sudah dapat. Pembentukan karakter di asrama. Nah ini ya, bagi pemirsa sekalian yang ingin membuktikan ya bagaimana pembentukan karakter yang ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan kebidanan, silakan untuk segera bergabung ya. Oke, ini semakin seru ya pembicaraan kita. Sampai saat ini kita sudah tahu banyak hal terkait jurusan kebidanan, bahkan sampai pembentukan karakter tadi ya. Nah, bagaimana dengan pembahasan-pembahasan yang lainnya akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Ya, kembali lagi di Poltekkes Health Talk bersama jurusan kebidanan ya. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui gambaran terkait dengan jurusan kebidanan, pengelolaannya seperti apa, dan juga kurikulum bahkan sampai ke hard skill dan soft skill yang diciptakan di jurusan kebidanan Poltekkes. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan SDM ya, SDM di suatu perguruan tinggi, yang utama adalah dosen seperti itu ya. Mungkin bagi masyarakat akan berpikir dua kali atau merasa apakah berbeda dosen-dosen yang mengajar di kampus-kampus lain dibandingkan dengan dosen-dosen yang mengajar di Poltekkes begitu ya. Ini secara kualifikasinya seperti apa, Bu Yuni? Mungkin bisa dikasih gambaran. Silakan, Bu Yuni. Ya, terima kasih. Jadi untuk kualifikasi dosen yang ada di jurusan kebidanan ini sudah terpenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya. Kalau kuantitasnya jumlahnya kami sudah memenuhi ya, kemudian pendidikannya juga semuanya sudah S2, kemudian sudah ada yang mempunyai pendidikan doktor ini, dan beberapa juga sudah tugas belajar untuk mengambil program doktornya. Kemudian semua dosen kami sudah tersertifikasi ya, jadi sudah ada sertifikasi dosennya, jadi semuanya sudah memenuhi. Kemudian untuk jabatan untuk akademiknya ya sudah ada yang lektor kepala, kemudian juga ini lektornya juga paling banyak seperti itu ya. Jadi secara kuantitas dan kualitas untuk dosen kami ini sudah memenuhi seperti itu. Ya, dan mungkin ada percepatan ya Bu Yuni untuk bisa. Jadi kami mempunyai beberapa program untuk percepatan guru besar, kemudian juga percepatan doktor gitu. Wow, ya. Nih, jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir, pemirsa semua tidak perlu khawatir bahwa kualifikasi dosen yang mengajar di Poltekkes di jurusan kebidanan itu sudah sama kok dengan dosen-dosen yang mengampu, ya bahkan mungkin lebih ya, bahkan mungkin lebih ini bila dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain gitu. Wah, hebat sekali nih ya. Nah, tadi terkait dengan dosennya gitu, apakah dosen Poltekkes jurusan kebidanan ini berprestasi? Saya akan tanyakan ini ke Bu Hesti, silakan. Ya, terima kasih Pak Niko. Jadi ada banyak sekali prestasi yang diraih oleh dosen-dosen di jurusan kebidanan Poltekkes. Jadi dimulai dari juara dosen prestasi nasional, dimulai dari tahun 2011 sampai terakhir tahun 2020. Kemudian ada peneliti berprestasi, kemudian juga menjadi pembicara di event-event baik nasional maupun internasional, sampai meraih Best Presenter Award di International Conference. Kemudian juga menjadi reviewer di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu Pak Niko. Juga tidak hanya dosennya, tapi juga PLP-nya itu juga berprestasi. Wow, di PLP ya. PLP itu apa kalau boleh tahu Bu Hesti? PLP itu yang bertugas di laboratorium. Oh iya. Jadi apa namanya, pengelola di laboratorium. Peranata laboratorium pendidikan ya. Wah, bahkan sampai
staf kependidikannya juga berprestasi ini ya, luar biasa sekali. Nah, kalau dosennya udah berprestasi, memenuhi kualifikasi, kemudian tadi bahkan sampai tenaga kependidikannya juga iya. Lalu bagaimana dengan mahasiswanya ya? Ini pertanyaan saya tujukan ke Bu Eka, silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Niko. Mahasiswa Polkesio tidak kalah hebatnya dari dosen-dosen yang ada. Sudah banyak yang dicetak prestasi, baik prestasi di internasional, nasional maupun regional. Untuk prestasi internasional, mahasiswa sarjana terapan sudah pernah meraih sebagai best performance dan best partisipan dalam kegiatan konferensi internasional di Mahidol University. Kemudian untuk prestasi nasional diantaranya debat bahasa Inggris, kemudian duta pendidikan nasional, ada duta kesehatan, dan masih banyak lagi prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa di Polkesio. Ya, jadi di level nasional sudah ada ya, apalagi internasional juga ada. Pasti iya Dan sudah ada. ini tidak hanya akademik ya, jadi non akademik kami juga ini. Non akademik, ya. Prestasi akademik oke, prestasi non akademik oke. Levelnya nasional internasional lagi ya. Ini sangat luar biasa nih jurusan kebidanan. Nah, sekarang kalau untuk bisa menghasilkan mahasiswa yang berprestasi, selain dukungan dari dosen dan juga tenaga kependidikannya yang memenuhi kualifikasi tadi dan juga berprestasi, mungkin ada dukungan yang lain, misalkan beasiswa gitu ya. Apakah ada beasiswa yang ditawarkan dan diperoleh oleh mahasiswa jurusan kebidanan? Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Niko. Terkait beasiswa, ada dua jenis beasiswa yang ada di Polkesio. Yang pertama, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan yang kedua, beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Nah, beasiswa untuk yang berprestasi ini selain dari Polkesio sendiri, dari anggaran DIPA, ada juga dari pihak eksternal, di antaranya yaitu dari Dikpora, dari BNI, dan dari BPD. Seperti itu Pak Niko. Wow, ini banyak sekali sumber-sumber beasiswa ya yang bisa diraih oleh mahasiswa-mahasiswa jurusan kebidanan. Keren sekali. Oke, kalau kita berbicara nih Bu Yuni masalah institusi pendidikan tinggi statusnya negeri nih ya untuk Polkesio jurusan kebidanan. Tentunya dalam pelaksanaannya itu terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan gitu ya. Masyarakat ini juga bisa turut berperan serta dalam pengawasan tersebut. Nah, ini seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polkesio umumnya dan juga jurusan kebidanan dalam hal ini? Silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih. Jadi kami merupakan institusi yang transparan ya dalam pengelolaan, baik itu pengelolaan di akademik maupun di keuangan. Jadi kami terbuka kepada masyarakat gitu yang akan ini ya melakukan pengawasan gitu. Adapun pengawasan dan monitoring itu kami lakukan baik secara internal maupun eksternal. Adapun secara internal tadi kami mempunyai satuan pengawas internal gitu yang bisa melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kami. Kemudian secara eksternal ini kami selalu diaudit ya, banyak sekali audit-audit yang sudah dilakukan. Tentunya ini tadi untuk menjamin bahwa kegiatan yang kami lakukan itu tidak menyalahi aturan-aturan ya. Jadi auditnya itu dari Irjen, dari Kemenkes, kemudian mungkin juga dari BPK, kemudian juga dari lembaga-lembaga yang lain. Jadi untuk masyarakat silahkan semua informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya kami terbuka dan kami upload gitu ya. Jadi ada di webnya Poltekkes dan di situ juga ada survei kepuasan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu menilai seperti apa di Poltekkes itu semuanya bisa dilihat di webnya Poltekkes. Wow, jadi sangat transparan sekali ya Bu Yuni ya. Ya, pengawasannya juga dari internal ada, dari eksternal ada. Nah, ini mungkin untuk Polkesio sendiri apakah mengembangkan satu sistem tertentu untuk bisa masyarakat itu bisa turut serta ya dalam pengawasan ini? Ya, betul. Jadi kami karena tadi terbuka ya, Pak Niko dan Bapak Ibu semua juga pemirsa yang ada di rumah. Jadi silahkan nanti kalau ada mungkin aduan-aduan dan lain sebagainya, kami sudah ada sistem online. Bahkan mungkin bisa dibuka di webnya Poltekkes, itu ada Sidumol gitu ya. Sidumol itu ya, jadi aduan secara online. Kemudian di setiap sudut-sudut di kampus kami itu biasanya ada kotak ya, jadi ada kotak saran dan lain sebagainya. Jadi silakan, itu adalah sebagai wujud keterbukaan kami terhadap masukan-masukan dan saran dari masyarakat.
Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan perlu diketahui juga bahwa Polkesio saat ini menjadi ini ya WBK ya, Ya, dengan betul. status WBK ya. Apa itu WBK Bu Yuni? Mungkin bisa Jadi, dijelaskan sedikit. Ya. Baik, WBK itu adalah wilayah bebas korupsi ya. Sebenarnya itu adalah predikat yang sangat luar biasa kepada suatu institusi yang memang mempunyai komitmen gitu terhadap korupsi. Jadi di kampus kami, termasuk juga di jurusan kebidanan ya ini Pak Niko. Jadi kalau ada mahasiswa gitu yang mau ujian dan lain sebagainya, memang tidak boleh ya ada pungutan atau mungkin memberikan gratifikasi kepada dosennya ya. Jadi sama sekali tidak ada hal-hal yang berbau itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa menjamin bahwa mahasiswa-mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu kalau mau masuk ke jurusan kebidanan ataupun Poltekkes itu adalah karena memang murni kemampuan ya. Jadi tidak ada itu rumor-rumor kalau masuk Poltekkes kemudian nyogok dan lain sebagainya, tidak ada ya. Tidak karena ada memang ya. sudah ya wilayah bebas korupsi. Oke, sekali lagi tidak ada ya, karena Polkesio merupakan instansi WBK ya, sudah mendapat predikat WBK. Oke. Nah, kemudian ini bagaimana Bu Yuni? Karena Polkesio tadi kan seperti yang Bu Yuni sampaikan berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta seperti itu ya. Dan tentunya adanya jurusan kebidanan Polkesio ini memberikan sesuatu terhadap pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Kira-kira apa peran yang dilakukan oleh program studi di bawah jurusan kebidanan terhadap pembangunan kesehatan di DI ya? Silakan. Ya. Jadi untuk ini ya, apa itu peran serta atau kontribusi kami di jurusan kebidanan untuk tentunya meningkatkan derajat kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini sebenarnya peran serta kami cukup banyak ya. Jadi kami juga terlibat ya di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah di program kemitraan, itu adalah dalam rangka untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kami terlibat di pendampingan ibu hamil ya. Jadi mahasiswa kami ini memang dilibatkan untuk pendampingan ibu hamil gitu ya. Jadi ada one student one client seperti itu. Jadi semua program biasanya kami dilibatkan, termasuk narasumber dan lain sebagainya. Oke, luar biasa ya ini. Jadi dengan stakeholder juga menyambung kerjasama yang baik ya, berperan aktif dalam membantu pembangunan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa. Dan ini menyoal terkait dengan biaya ya, pasti ini informasi yang paling sering dicari oleh masyarakat ya untuk memilih program studi tertentu. Bagaimana nih dengan biaya pendidikan kebidanan yang ada di jurusan kebidanan Polkesio? Silakan Bu Yuni. Ya. Jadi untuk biaya kami ikut pola tarif ya, karena pola tarifnya dari untuk Poltekkes ini sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan juga. Jadi nanti setiap biaya pembiayaan itu tentunya sudah ada di web kami. Dan kalau kami pendidikan di institusi pendidikan negeri itu tentunya lebih rendah gitu ya daripada mungkin pendidikan yang bukan negeri seperti itu ya. Jadi silahkan nanti bisa dilihat di web dari Poltekkes, semua pembiayaan transparan di situ, dan itu semuanya mengacu ke pola tarif dan juga mengacu ke ini ya tadi Kementerian Keuangan gitu. Transparan dan mengacu pola tarif yang diberlakukan oleh Kementerian Keuangan. Ini sangat transparan sekali ya. Baik, yang berikutnya ini terkait dengan kalau sudah menjadi mahasiswa tentunya berpraktik ya, Nah, ada praktik yang dilakukan di laboratorium dan juga ada praktik yang dilakukan di lapangan seperti itu. Mungkin bisa dikasih gambaran sedikit ini Bu Eka ataupun Bu Hesti, di mana saja lahan praktik, atau mungkin kalau ada field trip nih bagi mahasiswa, di mana saja yang sudah pernah dilakukan oleh program studi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Niko. Jadi wahana praktik kami sangat lengkap ya, dari mulai rumah sakit tipe A, tipe B, kemudian di puskesmas, di praktek mandiri bidan, kemudian di Poskesdes, kemudian ada di komunitas, itu kita juga punya desa binaan. Jadi kita sangat lengkap. Sangat lengkap ya, sampai ke desa binaan. Oke, luar biasa. Nah, ini mungkin ke Bu Eka. Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran ya, selesai menyelesaikan program studi ini, bagaimana kemudian prospek kerja nih, prospek untuk lulusan kebidanan? Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Niko. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya terkait prospek lulusan ya. Perlu pemirsa ketahui bahwa
lulusan dari sarjana terapan kebidanan maupun pendidikan profesi bidan untuk masa tunggu lulusannya hanya selama 2,3 bulan. 2,3 bulan. Hasil tracer kami selama 3 tahun ini. Dan kalau kita lihat masa tunggu yang kurang 6 bulan itu sebesar 95%. Jadi bisa dipastikan bahwa lulusan kami itu terserap di lapangan pekerjaan. Ya, jadi no nganggur-nganggur ya. Oke, tidak sampai 6 bulan, luar biasa sekali nih. Ini dia gambaran-gambaran terkait dengan kegiatan pembelajaran dan juga kurikulum Sekelumit tentang program studi. Kita akan lanjutkan pembahasan ini ya di segmen yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini kami akan kembali di Polkes Yo Health Talk. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Polkes Yo Health Talk bersama jurusan kebidanan. Ya, kami masih bersama dengan 3 narasumber kami di sini. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah sama-sama mengetahui bahwa ada banyak hal ya terkait dengan jurusan kebidanan Polkes Yo ini. Satu, transparan gitu ya. Kemudian yang kedua, hard skill, soft skill itu sangat diutamakan gitu ya. Kemudian WBK itu menjadi predikat yang sudah diraih oleh jurusan kebidanan dan Polkes Yo secara umum. Nah, di segmen kali ini kita akan melihat lagi mungkin ada banyak di antara pemirsa semua yang belum mengetahui ya lokasi dari kampus Polkes Yo itu ada di mana sebenarnya. Ini mungkin bisa disampaikan Bu Hesti, silakan. Ya, terima kasih Pak Niko. Jadi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini memiliki 2 kampus. Yang satu adalah kampus utama terletak di Jalan Tata Bumi nomor 3 di Gamping, Banyuraden, Sleman. Kemudian kita juga punya di kampus di Jalan Mangguyudan MJ3 304 Pantri Jeron, Yogyakarta. Seperti itu Pak Niko. Oh, jadi kampusnya ada banyak nih ya. Kampus kebidanan ini ada di kampus yang keberapa? Kampus berapa? Kampus 3. Kampus 3 ya, Jadi, ada di Mangguyudan. Pak Niko, jadi untuk kampusnya
kalau mungkin Bapak Ibu dan peserta pemirsa yang lain sering ke alun-alun atau ke keraton, nah kampus kami dekat di situ. Oh, oke, jadi sangat strategis ya. Strategis sekali. Strategisnya bisa dua hal sih ini. Iya. Oke, jadi dekat keraton ya Bu Yuni ya. Betul, ya. Ya, oke, di daerah Mangkuyudan namanya. Oke. Nah, berikutnya ini masih masa-masa penerimaan mahasiswa baru nih ya. Ya, jadi kita mau tahu nih bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada di Polkesio khususnya untuk jurusan kebidanan. Mungkin ini bisa disampaikan oleh Bu Eka ya. Silakan Bu Eka. Oke, terima kasih Pak Niko. Jadi ada 3 jalur untuk si penmaru di Polkesio. Yang pertama penelusuran minat dan prestasi yang sering disebut dengan PMDP. Kemudian yang kedua adalah SIMAMA, seleksi penerimaan mahasiswa bersama seluruh Poltekkes di Indonesia, dan yang ketiga seleksi penerimaan mahasiswa mandiri atau sering disebut dengan SIMAMI. Nah, informasi terkait si penmaru ini bisa ditelusuri lebih lanjut di web kami di poltekkes.jogja.ac.id, di mana di situ dijelaskan ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang jelas teman-teman yang akan mendaftar di Polkesio, yang pertama harus warga negara Indonesia. Kemudian untuk teman-teman yang jalur reguler, usia maksimal adalah 27 tahun dan tinggi badan minimal 150 cm. Serta persyaratan yang lainnya yang di situ sudah dijelaskan di web Poltekkes. Terima kasih. Iya. Jadi ada syarat khusus, ada syarat umum ya, ada syarat umum, ada syarat khusus gitu. Oke. Dan tadi ada 3 jalur ya untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa di Polkesio. Untuk yang saat ini sedang berjalan yang mana nih Bu Eka? Ya, yang saat ini sudah selesai berjalan, yang pertama tadi yaitu PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Kemudian setelah ini akan berjalan untuk si penmaru bersama, SIMAMA, dan berikutnya nanti disusul untuk seleksi penerimaan jalur mandiri atau SIMAMI. Jalur mandiri ya. Oke. Nah, gimana nih Bu Eka kira-kira kalau yang di PMDP belum menjadi rezekinya, apakah bisa mengulangi lagi prosesnya di SIMAMA atau SIMAMI? Ya, bagi teman-teman yang belum diterima pada jalur PMDP bisa mengulang pada proses jalur untuk SIMAMA bagi teman-teman kelas reguler, artinya teman-teman yang berasal dari SMA ataupun MA. Oke. Untuk teman-teman yang mau melanjutkan tadi ke jalur transfer atau alih jenjang bisa mengikuti si penmaru yang namanya SIMAMI. SIMAMI ya, jalur mandiri SIMAMI. Oke. Jadi itu tadi terkait dengan penerimaan mahasiswa yang ada di Polkesio ya. Mungkin untuk ketiga narasumber saya, mulai dari Bu Yuni, Bu Hesti, Bu Eka, silakan kalau ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa semua terkait jurusan kebidanan. Silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih untuk ini ya, masih bersama dengan kami gitu. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putri gitu ya, kemudian ingin berkontribusi terhadap Indonesia dalam rangka untuk menurunkan angka kematian anak ataupun bayi ataupun kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan, mari bergabung bersama kami di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan dengan masuknya putra-putri atau putri-putri dari Bapak Ibu semuanya gitu bisa memperkuat barisan tenaga kesehatan khususnya bidan untuk membawa Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih maju dan sehat. Terima kasih. Ya, silakan Bu Hesti. Ya, kami tunggu untuk bergabung di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Bu Eka, silakan. Ya, terima kasih. Jangan lama-lama, ayo segera mencari informasi lebih lanjut di web kami poltekkes.jogja.ac.id. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung ya bersama kita dalam acara Polkesio Health Talk. Dan seperti yang sudah pemirsa ketahui bahwa saat ini masih berjalan untuk penerimaan mahasiswa baru Polkesio jalur SIMAMA ya. Jadi silakan saja untuk segera melakukan pendaftaran sebelum kuota terpenuhi. Ya. Oke, demikian untuk
sesi kita hari ini, Polkesyo Health Talk bersama jurusan kebidanan. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan saya sampaikan mohon maaf apabila dalam pembawaan acara ini masih terdapat beberapa kesalahan. Kita akan ketemu di lain kesempatan di kondisi yang lebih membahagiakan. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta unggul. Ya, terima kasih. Salam hangat dari Jogja untuk Indonesia. Sampai jumpa. Ulupis kuntul Paris, ulupis kuntul Paris. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya istimewa. Selamat datang di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, kampus unggul berbudaya mendunia yang berada di Kota Budaya Yogyakarta. Jurusan Kebidanan merupakan salah satu dari 6 jurusan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang merupakan pionir pendidikan bidan di Indonesia sejak tahun 1978. Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memulai program pendidikan D3 Kebidanan pada tahun 1997 dan terus berupaya meningkatkan kualitas untuk mendukung program pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan. Jurusan Kebidanan memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang handal dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Prestasi dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta antara lain: juara 1 dosen prestasi tingkat nasional tahun 2011, juara 2 dosen prestasi tingkat nasional tahun 2018, juara 1 peneliti berprestasi tingkat Kemenkes tahun 2018, juara 1 dosen berprestasi Poltekkes Yogyakarta tahun 2019, penerima beasiswa Netherlands Fellowship Program dalam rangka short course di Royal Tropic Institute Belanda tahun 2016, Best Presenter Award pada Asian Academic Sciences International Conference di Chulalongkorn University Thailand tahun 2015. Saat ini, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta telah memiliki 3 program studi, yaitu Program Studi D3 Kebidanan, Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan, Program Studi Diploma 3 Kebidanan dengan keunggulan asuhan kebidanan berbasis budaya, Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Program Studi Profesi Bidan dengan keunggulan asuhan kebidanan holistik berbasis keluarga. Kegiatan pembelajaran jurusan kebidanan ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap, yaitu ruang kelas yang nyaman dengan dilengkapi LCD, AC, dan dipantau CCTV, ruang auditorium, ruang laboratorium yang menjadi senter pelaksanaan OSCE untuk lulusan bidan di daerah istimewa Yogyakarta sejak tahun 2006. Untuk mewujudkan lulusan bidan yang profesional, maka jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta senantiasa berupaya melakukan proses pembelajaran yang optimal. Di antaranya adalah melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, aplikasi pembelajaran online melalui VLab, praktikum di laboratorium dengan pembimbing praktikum yang handal di bidangnya, praktik klinik, evaluasi keterampilan dengan pelaksanaan OSCE, serta ujian di lahan dengan metode DOPS dan mini-CX. Dalam pelaksanaan praktik klinik kebidanan, jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menggunakan lahan praktik yang representatif seperti Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta,
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soraji Tirtonegoro Klaten, Rumah Sakit Daerah se-Yogyakarta dan Jawa Tengah, Puskesmas, Klinik Pratama, dan praktik mandiri bidan dengan proses pembimbingan yang komprehensif. Optimalisasi dan inovasi dalam proses belajar mengajar di jurusan kebidanan terus dikembangkan. Salah satunya adanya melakukan inovasi untuk memberikan pengalaman yang lebih banyak kepada mahasiswa, di antaranya dengan pembelajaran dengan melaksanakan field trip, praktikum di masyarakat, serta melakukan kunjungan edukasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Field trip dilaksanakan dengan menerjunkan mahasiswa untuk melakukan pengkajian dan terlibat dalam pengelolaan program. Di antaranya adalah di LSM Victory Plus, di mana mahasiswa dikenalkan program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. LSM Rifka Anissa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan para perempuan, serta di pimpinan daerah Ikatan Bidan Indonesia untuk mengetahui proses pengelolaan organisasi profesi. Kunjungan edukasi dilaksanakan di Kampung KB Pucang Sawit Surakarta, yang merupakan salah satu kampung KB percontohan di Indonesia. Pos Kesehatan Desa Pandes Klaten, yang merupakan pionir program penurunan stunting di Indonesia, serta menjadi salah satu rujukan program dari UNICEF. Kunjungan edukasi juga dilaksanakan di luar negeri dengan rangkaian educational visit dan international conference yang dilaksanakan setiap tahun, bekerja sama dengan Mahidol University Bangkok, Thailand, dan bertahap akan dikembangkan kunjungan edukasi ke berbagai negara di dunia yang lain. Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga senantiasa mendukung program pembangunan SDM di bidang kesehatan untuk daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan, yaitu dengan menyelenggarakan kelas kerjasama dengan pemerintah daerah. Di antaranya adalah penyelenggaraan pendidikan bagi kelas khusus Kabupaten Bengkayang sebanyak 3 angkatan, kelas khusus Kabupaten Sorong Selatan, dan kelas khusus Provinsi Papua dan Papua Barat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Ormawa Kebidanan hebat, luar biasa, kami pasti bisa! Mahasiswa juga dibekali dengan soft skill melalui UKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berupa UKM Sentra Kerohanian Islam atau SKI, Persekutuan Mahasiswa Kristen Katolik atau PMKK, UKM Tari, UKM Paduan Suara, UKM Taekwondo, UKM Riset, UKM Saka Bakti Husada atau SBH, UKM Marching Band, UKM Bahasa Inggris. Di jurusan kebidanan, mahasiswa juga memiliki wadah aspirasi dalam mengembangkan diri melalui wadah bidan juara dengan beberapa kegiatan yang mengasah minat dan bakat. Di antaranya adalah bola voli, bulu tangkis, catur, tilawah, riset, paduan suara, serta futsal. Berbagai prestasi mahasiswa jurusan kebidanan telah terukir baik di tingkat internasional maupun nasional. Adapun prestasi mahasiswa antara lain The Best Participant di International Conference Mahidol University, 10 besar mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2018, juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat Poltekkes tahun 2018, juara 1 Duta Kampus, juara 1 Duta Asrama, juara 1 Voli tingkat Jawa, Bali, Nusa Tenggara, juara 2 Tilawah, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, juara 1 penulisan esai tingkat nasional, juara harapan 2 poster tingkat nasional.
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, unggul, berbudaya, mendunia. Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, unggul, berbudaya, mendunia untuk Indonesia.